baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bacaan Injil pada minggu pagi ini, Injil Yesus Kristus menurut Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Injil Lukas pasal 17 ayat yang kelima sampai dengan 10. Saya akan bacakan menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat yang kelima, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Sehat-sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama mengawali bulan keluarga. Bulan Oktober minggu pertama selalu sudah menjadi kebiasaan gereja ya. Kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Siapa di sini Bapak Ibu yang mempersiapkan anak-anaknya untuk ikut sakramen perjamuan? Sinten? Semuanya ikut, ada adik di sini? Boleh maju 2 orang coba. Ayo, perempuan dan yang cowok satu, cowok cewek satu-satu. Ayo, siapa yang berani? Silakan. Yo, siapa? Silakan, nggak usah malu. Yo. Siapa yang berani? Ayo, satu-satu ya, silakan. Oke, ini siapa namanya? Flo. Ya, Flo. Flo ya. Elin. Flo sama Elin ya. Flo ini putranya siapa? Lihat sana. Lihat ke sana ya. Namanya itu ya, yang di depan ya. Tadi dari diingatkan belum, hari ini mau perjamuan gitu. Iya. Kata perjamuan kudus itu apa maknanya? Dikasih tahu apa enggak? Enggak. Enggak dikasih tahu, pantesan enggak tahu ya. Kalau Elin dikasih tahu? Enggak juga. Waduh. Ya. Apa? Si Fanta. Yang
Oke, ya nanti minta ini hadiah sama bapak ibunya ya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat anak-anak yang berani ya. Ya, Bapak Ibu, saya hanya mencari tahu, mencari tahu karena di pertelaan kita kan disampaikan bahwa anak-anak yang ikut perjamuan itu adalah anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama, ya katanya. Ternyata masih belum dipersiapkan. Ya, artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai gereja ataupun juga keluarga, ya. Memampukan supaya anak-anak kita juga menghayati apa sih makna sakramen perjamuan. Karena yang namanya iman itu pasti bertumbuh di tengah keluarga. Ya. Saya yakin orang-orang yang juga setia berpelayanan adalah orang yang ditanam di gereja oleh orang tuanya. Ya, artinya orang tua memberi contoh berpelayanan dengan sukacita begitu ya. Karena melihat orang tuanya sregep pelayanan, anak-anak juga kemudian terpanggil. Oh ternyata orang tuaku dulu menempatkan aku di gereja, harus ikut sekolah minggu, harus ikut ini dan sebagainya, supaya aku juga ke depan bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi memang yang namanya iman itu bertumbuh di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, juga demikian juga di dalam kita bertanggung jawab sebagai orang tua, itu adalah kewajiban kita untuk mendidik dan membesarkan. Sama seperti seorang hamba yang melayani tuannya. Kalau Bapak Ibu melihat dalam permainan sepak bola, mungkin yang semalam nonton Premier League, apalagi fans MU dan Chelsea berbahagia karena menang. Kalau melihat main bola itu biasanya setelah mencetak gol apa yang dilakukan biasanya? Selebrasi gitu ya. Selebrasi gitu lah. Gitu kan. Gayanya macam-macam gitu selebrasinya. Nah, kenapa mereka selebrasi? Bukankah tugasnya pencetak gol ya? Apakah Bapak Ibu pernah melihat seorang atau petugas pemadam kebakaran begitu apinya padam kemudian selebrasi? Pernah melihat dokter begitu menyelamatkan nyawa langsung selebrasi gitu? Pernah melihat polisi nangkap maling terus dia selebrasi? Tidak ya, karena mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu sudah menjadi tugas saya, kenapa harus saya selebrasikan? Kalau dikit-dikit selebrasi, wah jadi tidak ada maknanya. Nah Bapak Ibu, demikian juga kehidupan keluarga. Ketika kita dianggap berhasil membesarkan, mendidik anak-anak kita punya pemahaman yang cukup, yang pandai, yang mampu berbaur. Itu bukan berarti kesempatan kita untuk merasa sombong ya. Kemudian kita pamer. Seringkali kan orang tua kalau ketemu orang tuanya pamer. Anakku isi song ini, isi song ono gitu. Anakku prestasinya ngene, prestasinya ngono gitu. Akhirnya yang terjadi adalah saling meninggikan diri. Padahal sudah menjadi kewajiban, tanggung jawab kita untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Sama seperti bacaan kita dalam Lukas 17. Yang pertama para rasul atau para murid Tuhan berkata, tambahkanlah iman kami. Kalau bicara soal tambah, itu kan berarti soal jumlah. Ya. Supaya soyo akeh semakin banyak. Gitu Bapak Ibu, kalau bicara soal tambahkan, berarti kan supaya semakin banyak. Namun uniknya Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang tegas. Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara, tercabutlah engkau dan tertanamlah dalam laut. Biji sesawi itu sangat kecil, ya. Tetapi pohon ara itu sangat besar, tempat bernaung binatang-binatang juga. Ini adalah ya, paradoks. Iman yang kecil bisa menggerakkan sesuatu yang besar. Artinya apa? Kenapa Tuhan Yesus menegaskan hal ini? Tuhan Yesus menjawab ini untuk menegaskan bahwa iman bukan soal kuantitas, tapi iman itu soal kualitas. Makanya yen kowe duwe iman wae, janjane ya iso nindakke akeh. Banyak hal yang bisa kita lakukan.
Dan Tuhan Yesus sekalipun juga berkuasa, pernahkah ia meminta pohon ara untuk tercabut dan pindah ke laut? Tidak pernah. Karena iman bukan buat pamer. Iman bukan menjadi sarana kita untuk menonjolkan, bukan sarana kompetisi menjadi kesombongan rohani. Iman adalah relasi kita antara manusia dengan Allah, pribadi kita dengan Allah. Sifatnya privacy, privat, ya, pribadi. Orang lain tidak perlu tahu. Tidak perlu kita pamerkan, tidak perlu kita tonjol-tonjolkan. Kita mau puasa, ya Bapak Ibu mau puasa, mau melakukan doa siap malam bertemu di udara dan sebagainya, silakan. Tapi itu bukan menjadi sarana untuk kita mengukur orang lain atau pamer. Aku puasa, aku mau puasa. Kemudian kita akhirnya menjadi saing-saingan kesalehan. Wah, aku ki rajin baca kitab suci, aku wis kata maca kitab suci. Kowe urung toh. Akhirnya iman kita jadi sekedar aksesoris yang kita pakai untuk pamer, seperti piala begitu. Di perikop selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan lagi antara tuan dan hamba. Yang namanya seorang hamba itu walaupun sudah keselnya, istilahnya sudah lelah bekerja keras sehari penuh, sampai di rumah pun dia harus melayani tuannya, menyiapkan makannya dulu, tuannya selesai makan baru dia boleh makan. Dan itu pun ya, tidak makan di tempat yang sama, tidak makan di meja yang sama. Tidak mungkin seorang hamba pulang podo-podo kesele, yuk makan bareng. Pada saat itu tidak ada kebiasaan semacam itu. Yang namanya hamba harus mengutamakan, mendahulukan kepentingan sang tuan. Dan ketika hamba memperlakukan tuannya seperti itu, ia pun tidak perlu mengharapkan atau meminta terima kasih, kata terima kasih dari tuannya. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban hamba untuk melayani sang tuan. Maka itu harusnya, ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Inilah sikap seorang hamba yang sesungguhnya. Meskipun kita punya banyak prestasi, meskipun kita mungkin punya jabatan, meskipun kita mungkin juga berlimpah secara materi, tapi bukan kemudian itu berarti kesempatan bagi kita untuk merendahkan yang lain. Bukan berarti itu kesempatan bagi kita untuk kemudian merasa lebih tinggi dari yang lain. Tetapi justru di saat-saat seperti itulah kita diuji iman dan kesetiaan kita. Apakah kita tetap mengutamakan dan mendahulukan Tuhan di saat kita memiliki banyak hal. Bapak, Ibu, dan saudara juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui tema pada saat ini berjalan dalam iman dan kesetiaan, kita diajak untuk berjuang bersama menumbuhkan iman di tengah keluarga. Bagaimana caranya agar kita dapat menumbuhkan iman di tengah keluarga? Karena dengan kita merawat, memelihara iman kita di tengah keluarga, disitulah kesetiaan juga akan tumbuh. Apakah masih ada di antara kita Bapak Ibu yang mengawali hari-hari kita dengan bersama berdoa sebagai keluarga? Masih adakah keluarga yang bersekutu bersama sebelum tidur, mungkin membaca Alkitab atau berdoa bersama? Artinya dengan membangun kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa ini adalah hal yang penting, bahwa berdoa adalah hal yang tidak terpisahkan dari orang percaya, bahwa membaca Alkitab adalah sumber kekuatan kita, sumber tuntunan kehidupan kita, sehingga anak-anak pun akan perlahan-lahan walaupun mungkin agak dipaksa, ya, namanya anak-anak belum mudeng, ketika mereka dewasa mereka akan mengerti kenapa orang tuanya dulu meminta agar mereka harus sekolah minggu,
harus berdoa bersama dengan keluarga, harus baca Alkitab. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kita dapat bersama menumbuhkan iman. Bukan hanya anak-anak saja, tetapi kita juga sebagai orang tua bersama-sama memperlihatkan kesungguhan kita dan kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Apakah kita masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan itu? Ataukah kita mungkin sudah tidur tinggal tidur, atau mungkin tidur yang nonton HP ya, secapeknya begitu. Tidak pernah ada lagi momen untuk mengasah iman di tengah keluarga. Jangan-jangan kita sudah kehilangan itu semua. Marilah kita renungkan bersama. Sama seperti perintah atau permohonan dari para rasul tadi. Tambahkanlah iman kami. Nampak-nampaknya ini adalah permohonan yang keliru atau kurang tepat. Sebaiknya kita juga sebagai para murid mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tumbuhkanlah iman kami di dalam pelayanan kami terhadap Engkau. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita semua.